Selamat pagi saudara-saudara, rekan penyuluh, rekan petani. Hari ini di Desa Katakeja kita Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bermitra bersama Kios Tommy di Desa Katakeja melakukan kegiatan gerakan pangan murah. Jadi hari ini di pasar Kalikasa kami melakukan kegiatan gerakan pangan murah ini. Jadi kegiatan tadi telah dibuka oleh Bapak Kepala Desa Katakeja dan kita melihat bahwa banyak masyarakat, baru satu desa saja yang lebih hadir pada kesempatan ini, sementara warga-warga di desa-desa tetangga belum hadir untuk melakukan pembelian beras ini. Jadi dari bidang Pak Stanislaus Punang mendampingi kegiatan ini bersama saya sebagai perwakilan dari penyuluh untuk teman-teman semua di BPP Obal. Selanjutnya kita akan berangkat ke kelompok untuk melakukan pemupukan di Poktan Lama Lolo, Desa Ilir Gerbong. Terima kasih, semoga tetap semangat. Selamat siang. Guys, ini kami punya medan di pegunungan. Kalau mau ke petani punya tempat, jalannya begini sudah. Ini lihat kami punya jalan. Demi petani, penyuluh harus berjuang melalui medan berat, tetap mereka jalan. Inilah namanya tugas orang penyuluh untuk melayani petani. Jadi begini sudah. Napas nih ngos-ngos. Menemani suami yang tercinta untuk pergi ke kebun petani. Nih kebunnya. Inilah hasil-hasilnya petani. Inilah jadi anak petani itu begini. Kabut besti, lagi angin, kabut, gelap gulita. Inilah. Ya, selamat sore sobat petani, sobat penyuluh. Hari ini genap 14 hari kita kembali lagi ke kebun Bapak Hubertus Liomatan. Kita melakukan pemupukan susulan pertama tanaman jagung hibrida. Jadi hari ini tanggal 13 Februari 2026 kita kembali ke kebun Bapak Hubertus Liomatan, Poktan Lama Lolo. Kita melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK Tiara 1616 dengan dosis 5-10 gram per lubang. 5-10 gram per lubang. Kita lakukan dengan cara tunggal. Jadi kita penyuluh BPP Obal dan teman-teman bidang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata. Kita semua hadir hari ini. Kita lakukan pemupukan di 2 desa, yakni di Desa Doriput, Poktan 85, yang tim dari 85 sudah selesai, dan sekarang kita bergabung lagi ke tim Ilir Gerbong di Poktan Lama Lolo. Jadi ini setelah kita lakukan pemupukan susulan pertama dari cerita kita sebelumnya tadi, kita lanjut dengan panen sayur pucuk labu Jepang. Kita ke lokasi sayur mayur pucuk labu Jepang. Jadi semua ini kabut, saudara-saudara. Kita nikmati, kita jalani, kita syukuri. Terima kasih, Itara.
menempuh perjalanan pulang. Tempat satunya lagi di bawah yang tadi kali kita petik. Ini kita sudah selesai pemupukan. Ini. Sekarang kita mau pulang. Mendaki menuju ke pondok. Berkumpul bersama teman-teman yang lain. Mereka sudah lebih dulu. Entah mereka petik sayur atau tidak. Kita tidak tahu karena medannya begini. Terjal. Apakah mereka mampu untuk memikul? Kita juga tidak tahu, tapi sekarang urus perut masing-masing sudah. Karena pekerjaan sudah habis. Sebentar kita menempuh perjalanan ini, saudara-saudara. Menuju ke pondok. Ada yang sudah di ujung paling atas. Ibu ini dia urutan kedua, saya urutan terakhir. Karena saya kameramen. Selamat sore. Mendaki nih mau pulang. Cuaca nih lagi kabut. Jadi kami napas ngos-ngosan. Ini pucuk labu. Daripada kita beli di pasar, lebih baik yang ada kita bawa. Oke guys, selamat sore untuk kita semua. Halo, dari pendakian tadi, akhirnya kita tiba di pondok. Saudara-saudara, sobat petani, sobat penyuluh. Mantap, Pak Heri, Senaren, Pamon, anak muda, kita ngos-ngosan, menghasilkan. Atur napas dulu Pak, atur napas. Atur napas dulu. Ini sayur mayur. Ini As napas macam luar biasa. Luar biasa. Bapak Ketua, tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Pak Heri, Senare. Ya, anak-anak yang tersayang, tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat mendukung istri. Luar biasa. Iya. Penyuluh swadaya. Ini satu lagi penyuluh swadaya lagi sana. Ya. Iya, penyuluh swadaya. Semangat. Ya. Ini Mati tanah, mati tanah. itu istilah-istilah penyuluh di ATD. Ususnya bunyi Pak. Ya, betul. Ya. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya. Kita kembali lagi ke pondok. Kita disuguhkan dengan jagung titi. Jadi ini tradisi orang Lama Holot, orang ATD, titi jagung di kebun, di pondok. Ini, coba lawan sudah. Kami penyuluh ATD kalau saya turun langsung di pondok semua lengkap. Ada ubi, ada jagung, ada kue. Oh ya, oh ya ada kue juga ya. Oke, baik. So ada ubi-ubi. Ini ada sayur, semua komplit. Jadi setelah kita pemupukan susulan pertama, kita panen sayur, so kita kembali ke pondok, kita minum bersama. Selanjutnya kita kembali ke BPP. Kita lakukan presensi absen pulang di BPP. Terima kasih. Selamat sore. Sampai berjumpa kembali lagi. Guys, ini kami punya medan di pegunungan. Kalau mau ke petani punya tempat, jalannya begini sudah. Ini lihat kami punya jalan. Demi petani, penyuluh harus berjuang melalui medan berat. Tetap mereka jalan. Inilah namanya tugas orang penyuluh untuk melayani petani. Jadi begini sudah. Napas nih ngos-ngos. Menemani suami yang tercinta untuk pergi ke kebun petani. Jadi kami harus kebun. Ya, selamat sore sobat petani, sobat penyuluh. Hari ini genap 14 hari kita kembali lagi ke kebun Bapak Hubertus Liomatan. Kita melakukan pemupukan susulan pertama pada tanaman jagung hibrida
Februari 2026 kita kembali ke kebun Bapak Kabades Sulawesi Buktan Lamelolo. Kita melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara 1616 dengan dosis 5-10 gram per lubang. 5-10 gram per lubang ini kita lakukan dengan cara tunggal. Jadi kita penyuluh BPP Obal dan teman-teman bidang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata. Kita semua hadir hari ini. Kita lakukan pemupukan di 2 desa, yakni di Desa Doriput, Buktan 85, yang tim dari 85 sudah selesai, dan sekarang kita bergabung lagi ke tim Ida Kerbau di Pukulan Lamelolo. Jadi ini sobat petani, sobat penyuluh, kita lakukan pemupukan di Buktan Lamelolo ini. Selamat sore, sampai ketemu lagi di kegiatan-kegiatan penyuluh selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore, sobat petani, sobat penyuluh. Setelah kita lakukan pemupukan susulan pertama dari cerita kita sebelumnya tadi, kita lanjut dengan panen sayur pucuk labu Jepang. Setelah 14 hari kita kunjungi tempat ini. Jadi ini kita semua setelah membantu mengadopsi petani untuk pemupukan berimbang, sekarang kita ke lokasi sayur mayur pucuk labu Jepang. Kalau orang Lembata bilang labu Jepang. Walaupun ada di Bakan, tetapi sebenarnya harus labu Bakan, tapi kita sudah terbiasa dengan nama labu Jepang. Jadi kita sebutnya adalah labu Jepang. Jadi di sini ada tempat penampungan air hujan ini. Terus di sana ada kambing. Ini kambing ini milik Bapak Hubertus Leomatan. Dia piara kambing juga di kebunnya ini. Terus tadi kebun yang di atas itu kita lakukan pemupukan. Dan sekarang kami semua cari tempat masing-masing untuk panen pucuk labu Jepang. Jadi saya bersama ibu, kami sudah tanda tempat yang 14 hari kemarin waktu penanaman. Kami melihat situasi ini, sayur-sayurnya, pucuk-pucuknya sangat bagus. Jadi kami kembali ke sini. Kita ajak teman-teman yang lain, tapi mereka tidak mau. Mereka bilang biar mereka cari buahnya saja, sementara kami cari pucuknya saja. Apalagi pucuk labu Jepang ini. Saya kalau makan pucuk labu Jepang ini, saya omong istri. Saya lah seperti di Jawa kalau makan pucuk labu Jepang. Jadi waktu 14 hari kemarin saat penanaman, cuacanya cerah. Kalau hari ini kabut, saudara-saudara. Kita nikmati, kita jalani, kita syukuri. Terima kasih. Itu ibu yang setia mendampingi suami untuk terjun ke petani-petani, membantu petani. Dia tadi ikut pemupukan juga, jadi juga belajar. Dia juga sebenarnya kerja di pertanian, tetapi saya bilang biar engkau urus kita punya rumah tangga saja, engkau harus atur rumah, biar saya yang kerja, saya bisa kasih makan engkau. Jadi biar sudah kita kerja, suami bekerja, istri urus rumah. Tapi dia senangnya
ikut suami untuk berbagi rasa bagaimana suka dukanya di lapangan. Dia ini sarjana juga istri saya ini. Dia orang peternakan. Tetapi dia tidak memilih untuk bekerja. Dia memilih untuk urus anak-anak. Dan itu adalah pilihan dari kami berdua. Terima kasih saudara-saudara. Halo, selamat menempuh perjalanan pulang setelah panen pucuk labu. Ini tempat satunya lagi di bawah yang tadi kali kita petik. Ini kita sudah selesai pemupukan. Ini sekarang kita mau pulang, mendaki menuju ke pondok, berkumpul bersama teman-teman yang lain. Mereka sudah lebih dulu, entah kepetik sayur atau tidak, kita tidak tahu karena medannya begini terjal. Apakah mereka mampu untuk memikul? Kita juga tidak tahu, tapi sekarang urus perut masing-masing sudah. Karena pekerjaan sudah habis. Jagung-jagung ini sudah bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ini kita tanam ini. Ini tadi sudah pemupukan ini. Oh ini jagung-jagungnya. Sebentar. Kita menempuh perjalanan ini saudara-saudara. Mendaki menuju ke pondok. Ada yang sudah di ujung paling atas. Ibu ini dia urutan kedua, saya urutan terakhir. Karena saya kameramen. Selamat sore. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Halo. Dari pendakian tadi, akhirnya kita tiba di pondok. Saudara-saudara, sobat petani, sobat penyuluh. Mantap, Pak Heri, Senaren, Pamon, anak muda. Kita ngos-ngosan menghasilkan. Atur napas dulu Pak, atur napas. Atur napas dulu. Ini sayur mayur. Ini As napas macam luar biasa. Luar biasa. Bapak Ketua, tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Pak Heri, Senare. Ya, anak-anak yang tersayang, tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat mendukung istri. Luar biasa. Iya. Penyuluh swadaya. Ini satu lagi penyuluh swadaya lagi sana. Ya. Iya, penyuluh swadaya. Semangat. Ya. Ini Mati tanah. itu istilah-istilah penyuluh di ATD. Ususnya bunyi Pak. Ya, betul. Ya. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya. Kita kembali lagi ke pondok. Kita disuguhkan dengan jagung titi. Jadi ini tradisi orang Lama Holot, orang ATD, titi jagung di kebun, di pondok. Ini, coba lawan sudah. Kami penyuluh ATD kalau saya turun langsung di pondok semua lengkap. Ada ubi, ada jagung, ada kue. Oh ya, oh ya ada kue juga ya. Oke, baik. So, ada ubi-ubi. Ini ada sayur. Semua komplit. Jadi setelah kita pemupukan susulan pertama, kita panen sayur. So, kita kembali ke pondok, kita minum bersama. Selanjutnya kita kembali ke BPP. Kita lakukan presensi absen pulang di BPP. Terima kasih. Selamat sore. Sampai berjumpa kembali lagi.